Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim Sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqqihna wa faqqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina ma'ahlil qadri unsa wa dakar. Rabbana wa aslih lana kulla syu'un wa akirra birridha minkal uyun wa qdi anna Rabbana kullad duyun qabla an ya'tiyana rusulul manun waghfir wastur anta akrama man satar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya a'lama nahdi bihil khaira wa nukfa kulla syarr. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan sore yang berbahagia ini kita masih dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk di majelis ilmu, ngaji lagi dan lagi ilmu warisan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilmu warisan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ilmu yang luar biasa. Apabila seseorang diberi anugerah ilmu warisan ini, maka sebagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka umat ini akan kecipratan, akan mendapatkan tetesan-tetesan sifat dari guru besarnya, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang sekarang dikatakan memiliki ilmu ini, ilmu itu, ilmu ini, ilmu itu. Akan tetapi ilmu warisan para nabi ini termasuk cirinya adalah santri yang belajar ilmu warisan para nabi akan mewarisi sifat-sifat gurunya. Termasuk para nabi sebagaimana akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, para nabi itu siddiq, memiliki sifat siddiq, memiliki sifat amanah, memiliki sifat tabligh, dan memiliki sifat fatonah. Ketika seorang santri mewarisi ilmu gurunya, maka sang santri juga akan mewarisi sifat-sifat gurunya. Maka orang-orang yang mendapatkan ilmu warisan para nabi akan tampak pada dirinya sifat siddiq. Apa yang dikatakannya adalah sebuah kejujuran. Dirinya akan memiliki sifat amanah. Amanah termasuk maknanya itu
tidak berkhianat dalam meletakkan sesuatu. Apabila ini satu ketaatan, maka akan ditaruh di tempat ketaatan. Apabila ini suatu kemaksiatan, akan ditaruh di tempat ini kemaksiatan. Tidak ada para nabi yang berkhianat. Kemaksiatan kepada Allah diletakkan di posisi ketaatan, ataupun sebaliknya, ketaatan kepada Allah diposisikan sebagai kemaksiatan. Maka tidak ada orang yang memang betul-betul gitu, mewarisi ilmu para nabi, akan menjadikan kemaksiatan itu sebagai sarana ketaatan, atau bahkan menganggap kemaksiatan adalah sebuah ketaatan. Apabila orang itu menjadikan kemaksiatan sebagai sarana untuk ketaatan, ataupun kemaksiatan merupakan sebuah ketaatan, ini berarti apa yang diucapkan bukan hasil ilmu warisan para nabi, para rasul. Dulu iblis juga banyak pengetahuan, tetapi pengetahuan iblis menjadikan diri iblis itu bermaksiat kepada Allah. Maka ilmu para nabi, para rasul sekali lagi tidak menjadikan seseorang supaya bermaksiat kepada Allah. Maka sungguh perkara yang memprihatinkan apabila orang bermaksiat itu menganggap kemaksiatannya adalah sarana untuk ketaatan, atau bahkan kemaksiatan itu sebuah ketaatan. Mohon maaf, sebagian kadang orang itu ketika berpacaran itu pakai dalil. Pakai dalil. Padahal berpacaran itu hubungan laki dan perempuan tanpa ikatan suami istri. Itu sebuah kemaksiatan dalam Islam. Lah kok kemaksiatan memakai dalil dari Al-Quran ataupun Al-Hadis? Jelas apa yang disampaikan, pemahaman dari Al-Quran dan Al-Hadis ini bukan warisan dari para nabi. Karena sebagian orang memahami Al-Quran dan Al-Hadis menggunakan nafsunya, bukan berdasarkan ilmu yang diwariskan dari generasi ke generasi. Mulai zaman Rasulullah diwariskan kepada para sahabat, diwariskan kepada para tabi'in, diwariskan kepada tabi'ut tabi'in, ganti generasi sampai sekarang. Maka penting bagi kita itu introspeksi diri kita masing-masing. Kalau saya ngaji pemahamannya itu semakin mendekati ketaatan, alias pemikiran kita itu tidak melirik kepada kemaksiatan, maka ini tanda-tanda pemahaman kita kepada agama itu sesuai ilmu. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendidik para sahabat yang dari berbagai macam latar belakang. Ada yang pemabuk, ada yang pernah berzina, ada yang pernah begini-begini. Tetapi semuanya dididik, semakin lama dalam didikan Rasulullah semakin bertakwa. Semakin bertakwa.
pemikirannya semakin bertakwa, gitu. Fisiknya semakin bertakwa, nafsunya semakin bertakwa, hatinya semakin bertakwa, semuanya semakin bertakwa, sehingga sampai lulus Allah menyatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum, ya. Seperti itu, ya. Maka penting, ya, bagi kita itu, gitu, introspeksi, gitu. Agama ini bukan mengikuti nafsu, karena termasuk tanda akhir zaman adalah orang-orang itu kagum dengan pendapatnya sendiri tanpa mengikuti arahan dari satu generasi ke generasi yang lain yang diwariskan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggih. Nggih. Dakwahnya ini masuk gereja. Selama di situ itu hukumnya gimana kan? Dakwah ke tempat-tempat yang umumnya itu ada kemaksiatan. Para sahabat juga masuk ke negeri kafir. Para sahabat juga masuk ke negeri orang kafir. Bahkan gereja-gereja yang dimasuki oleh para sahabat akhirnya dirubah fungsinya menjadi masjid. Gerejanya enggak dirobohkan, tapi beralih fungsi. Kalau kita dakwahnya nanti seperti ini, karena mereka para sahabat adalah contoh-contoh yang sudah jadi, yang al-yauma akmaltu itu tadi. Jadi cara kerja dakwah mereka, cara ngaji mereka, cara zikir mereka itu radhiyallahu anhu, Allah sudah ridho. Kalau cara dakwahnya jadi seperti para sahabat, masuk gereja, gerejanya berubah jadi masjid, monggo. Kita datang ke satu tempat misal, kemudian tempat itu yang semula tempat maksiat berubah, hilang kemaksiatannya, monggo. Hanya saja ketika tidak seperti itu, tidak seperti itu, maka para ulama tetap memberikan jalan keselamatan. Karena kita tetap diperintahkan untuk menjauhi tempat keburukan. Kita memang diperintahkan untuk dakwah. Kita diperintahkan untuk menafkahi istri. Maka menafkahi istri bukan alasan untuk meninggalkan dakwah. Dakwah bukan alasan untuk tidak menafkahi istri. Kita diperintahkan dakwah, juga diperintahkan untuk menjauhi tempat-tempat yang buruk. Maka dakwah bukan alasan kita tinggalkan karena itu tempat buruk. Tempat buruk bukan jadi alasan kita untuk tidak berdakwah. Maka ini penting, menggabungkan seluruh nasihat agama ini penting. Maka caranya berdakwah sesuai kemampuan kita, jauhi tempat-tempat buruk. Ketika kita berdakwah ke tempat tersebut malah kita terpengaruh, kita datang ke tempat tersebut tidak bisa amar ma'ruf nahi mungkar. Kemungkaran tetap ada tanpa kita bisa amar ma'ruf nahi mungkar. Memang kita datangi seluruh umat, para nabi mendatangi seluruh umat.
Tetapi kalau kita lihat perjalanannya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke rumah, gitu. Datang ke rumah, gitu. Bukan langsung ke tempat ibadah yang selain Islam. Maka para ulama menyatakan kita datang ke tempat yang di situ ada kemungkaran itu tidak boleh. Ketika kita datang tidak menjadikan kita bisa amar ma'ruf nahi mungkar, kemungkaran di situ jadi sirna, tidak. Maka kita sesuaikan diri kita pada posisi yang semestinya. Seperti itu. Kalau semua niatnya berdakwah, nanti bisa-bisa kita alasan mengerjakan suatu amalan agama tetapi sekaligus maksiat. Alasan dakwah. Sing mbok tekani sapa, Kang? Rondo pojokan kae. Khususi ning rondo. Lho. Gek koncone sapa? Yo krono neng masjid mau dhewe, aku berangkat dhewe lho. Lah terus mesane nang omahe rondo, nggur karo rondo kuwi tok. Yo iya. Alasan dakwah sekaligus melanggar aturan agama berduaan dengan wanita ajnabiyah tanpa ada mahram. Ini berarti dakwah tetapi bukan dengan cara yang benar. Berarti dakwah kurang dari jalan yang telah diarahkan. Maka perlu penertiban caranya. Maka dakwah yang warisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sekali-kali tidak akan melanggar aturan agama. Seperti itu. Lah terus nengkani rondo-rondo iki sapa? Carane wonten. Caranya kita bawa istri kita, kita libatkan istri kita. Kan karena urusan dakwah ini bukan mau mengajari, tapi ini mengajak. Kalau mengajari ya menyampaikan yaitu sesuai kemampuan ilmu, tidak boleh ngawur. Tetapi kalau dakwah mengajak, ini siapapun ada kemampuan untuk mengajak, karena ini bukan mengajar tapi mengajak. Saged dipaham nggih? Al-haditsus tasi'u wassalasun. Hadis yang ke-39. An Ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala Inna Allaha tajawaza li an ummati al-khata'a wan nisyana wa mastukrihu alaihi. Hadisun hasanun rawahu Ibnu Majah wal Baihaqi wa ghairuhuma. Diriwayatkan dari Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ini sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fuqahanya para sahabat, muhaddisnya para sahabat. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah memaafkan karenaku dari umatku sesuatu yang tidak sengaja dari mereka, juga memaafkan karena lupa, juga memaafkan apa yang dipaksakan atas mereka. Hadis hasan riwayat Ibnu Majah dan Al Baihaqi dan yang lain.
Di sini ada pelajaran bahwa ada beberapa hal karena kemuliaan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka perbuatan yang berdasarkan hal-hal yang akan disebutkan ini Allah maafkan alias tidak berdosa. Yang pertama, perbuatan pelanggaran yang tidak disengaja, al-khata', perbuatan yang tidak disengaja. Pelanggaran-pelanggaran yang tidak disengaja maka tidak berdosa, meskipun tetap ada konsekuensi dari pelanggaran tersebut. Meskipun tetap ada konsekuensi dari pelanggaran tersebut. Seperti gitu, kita minjam sepeda motor gitu. Kita minjam sepeda motor. Kemudian ketika kita naik motor tidak sengaja nabrak pagar misal, akhirnya motornya misal ada bagian yang pecah. Perbuatan tidak sengaja ini tidak berdosa, tetapi tidak sengaja ini kok bebas dari konsekuensi? Tidak. Konsekuensinya tetap dalam aturan pinjam meminjam. Ketika barang yang dipinjam itu rusak ataupun hilang, kerusakan yang bukan diizinkan oleh pemilik barang, maka orang yang meminjam harus mengganti. Seperti itu. Wan nisyan, begitu pula pelanggaran-pelanggaran sebab lupa. Andaikan ini siang hari bulan Ramadan, orang makan di siang hari bulan Ramadan itu suatu pelanggaran. Akan tetapi ketika orang itu makan di siang hari bulan Ramadan karena lupa, maka tidak berdosa. Maka tidak berdosa. Kenapa? Oh, nggih. Ataupun orang lupa belum sholat zuhur, jam 11 dapat tugas, saking sibuknya itu lupa. Ingat-ingat sudah jam 4 sore. Mulai jam 11 ada tugas mendadak, saking sibuknya tidak terpikir, lupa. Sampai jam 4 belum sholat duhur. Karena ini murni tidak sholat duhur saat itu sebab lupa, maka tidak berdosa. Tapi tetap ada konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Tetap mengqadha. Wa mastukrihu alaihi, juga pelanggaran-pelanggaran karena terpaksa, karena adanya tindakan paksaan atas dirinya. Misal orang menjatuhkan cerai saat istri sedang haid, itu berdosa. Itu berdosa. Tetapi
andaikan ada orang menjatuhkan cerai kepada istri saat haid itu memang ada unsur pemaksaan dari pihak lain dan memang sudah memenuhi persyaratan dikatakan dipaksa, maka orang tersebut tidak berdosa dan kata-kata cerainya tidak berlaku. Tidak berlaku. Maka pelanggaran-pelanggaran ini, Masya Allah, meskipun berbuat pelanggaran-pelanggaran, tetapi umat baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini pilihan Allah. Pilihan Allah, umat yang disayangi oleh Allah. Maka pelanggaran-pelanggaran yang berdasarkan ketidaksengajaan, pelanggaran yang karena lupa ataupun karena dipaksa oleh pihak lain yang memang dia tidak bisa menghindari atau menangkal pemaksaan tersebut, maka tidak ditulis sebagai dosa. Maka ini suatu anugerah, bersyukur menjadi umat baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka umat baginda Muhammad itu tinggal memperbanyak ketaatan saja. Jangan sekali-kali meniatkan kemaksiatan. Jangan sekali-kali meniatkan kemaksiatan, sehingga mudah diampuni. Mudah diampuni. Memang manusia itu bukan malaikat. Malaikat itu selalu taat kepada Allah, tidak pernah maksiat. Para nabi juga selalu taat kepada Allah, tidak pernah maksiat. Lah umat nabi ini bisa taat kepada Allah, bisa juga maksiat. Tetapi kemaksiatan yang tidak disengaja secara umum itu mudah untuk dimaafkan oleh Allah. Maka peran hati ini penting, karena hati ini efeknya besar. Meskipun tidak tampak secara nyata, tetapi apa yang dalam hati itu efeknya besar. Keimanan itu dalam hati. Meskipun tidak tampak oleh mata, tetapi efeknya besar. Apa yang dalam hati itu menyebabkan seseorang masuk surga. Begitu juga kekufuran. Kekufuran itu juga dalam hati, tidak tampak oleh mata. Tetapi kekufuran itu jangan dikira perkara yang remeh. Ini perkara yang besar, yang akan menyebabkan seseorang bisa masuk ke dalam neraka untuk selama-lamanya. Maka kebaikan-kebaikan itu timbul dari niat yang baik. Niat yang baik itu muncul dari keimanan yang lurus. Begitu pula pelanggaran-pelanggaran itu muncul dari niat-niat yang buruk. Niat-niat yang buruk itu akibat godaan-godaan dari sesuatu yang berunsur kekufuran. Dari setan yang kufur, dari iblis yang kufur, maka membisikkan kepada hati manusia bisikan-bisikan supaya manusia punya niat keburukan. Dari niat keburukan diikuti akhirnya muncullah keburukan dalam ucapan, dalam tindakan dan seterusnya. Maka ketika faktor yang sangat penting adalah urusan hati, maka kita diingatkan pentingnya zikir, ingat kepada Allah.
Ingat kepada Allah adalah aktivitas hati. Dan aktivitas hati itu, namanya hati itu nggak ada capeknya. Nggak seperti mulut. Kalau ngomong terus setelah 4 jam mulut capek. Ganti aktivitas. Nggak seperti tubuh, tangan, kaki. Tangan gitu. Kalau bergerak terus berjam-jam maka capek. Kaki kalau itu jalan terus berjam-jam maka capek. Kalau hati tidak seperti itu. Soalnya ini kan ada 3 faktor tadi ya, pelanggaran yang tidak dikatakan dosa ya. Tidak sengaja, lupa, terpaksa. Nah, kalau proses yang pelanggaran diakibatkan oleh ketidaktahuan atau kekurangan ilmu, maksudnya mana? Ketika tindakan itu sebab tidak tahu itu ada latar belakang yang berbeda. Kalau kita dekat dengan para ulama gitu, kita tinggal di satu daerah itu ada ulama. Kemudian kita beralasan tidak tahu, maka alasan tidak tahu kita tidak dianggap udzur. Kenapa? Kamu punya potensi untuk datang kepada para ulama. Kenapa tidak datang kepada para ulama? Maka tidak dianggap suatu udzur. Seperti para ulama itu kan hari-hari menyampaikan aturan-aturan agama. Kalau kita bicara ibaratnya ada sosialisasi. Kalau secara umum nggak harus bertumpu pembahasan pada agama. Ada aturan daerah. Supaya aturan daerah ini diketahui seluruh penduduk, maka ada sosialisasi. Maka sudah diadakan sosialisasi. Ketika sudah diadakan sosialisasi, penduduk yang alasan tidak tahu maka tidak diterima. Tidak diterima. Ketika sosialisasi memang sudah dikerjakan, misal di setiap kecamatan, di setiap desa, misal kayak gitu. Nah, saya tidak tahu. Ketidaktahuanmu itu gitu, bisa banyak faktor. Ketika kamu nggak ingin tahu, maka seluruh informasi yang ada mesti kamu tidak akan terima. Tidak akan diterima. Dianggap semua informasi itu ya bukan untuk saya atau hanya main-main belaka. Seperti itu. Maka la yuqbalu udrul jahli fi daril islami. Tidak diterima udur tidak tahu ketika kita tinggal di negeri Islam, negeri yang ada para ulamanya. Saya nggak tahu ternyata sholat itu harus dikerjakan. Oh, nggak bisa. Kamu masuk Islam, belajarlah Islam. Gitu. Kamu masuk Islam, belajarlah Islam. Saya nggak tahu ternyata kalau Ramadan itu harus puasa. Nggak bisa. Kamu masuk Islam, belajarlah Islam. Nah. Hanya saja aturan Islam itu ada aturan pokok. Nah, maka aturan pokok ini yang harus diketahui oleh orang awam ataupun oleh ulama. Kemudian ada aturan-aturan yang bersifat lebih detail, lebih rinci, yang mengetahui hanya para ulama. Maka ketika orang awam tidak tahu,
maka dimaafkan ketika terjadi pada aturan yang bukan pokok yang harus diketahui oleh ulama dan orang awam itu. Seperti itu. Maka secara asli tidak tahu tidak masuk dalam tiga hal ini. Tidak tahu tidak masuk dalam tiga hal ini secara umum. Lah, tidak tahu itu ada sebagian tidak tahu karena ada unsur tidak sengaja. Nanti masuk ke al-khata ini. Lah, tidak sengaja itu pada tidak tahu yang bagaimana. Tidak tahu yang saya maksudkan, tidak tahu yang tidak sengaja, ada unsur seperti itu pada pengetahuan yang hanya diketahui oleh para ulama. Orang awam secara umum tidak tahu. Tetapi ada aturan-aturan yang ini harus diketahui baik oleh para ulama dan orang awam. Maka ketidaktahuan di sini kok sampai tidak tahu berarti ada kesengajaan tidak tahu. Maka tidak masuk kategori ini. Tidak masuk kategori ini. Contoh nih. Menawi urusan solat niku kedahi itu harusnya baik orang awam ataupun ulama itu tahu bahwa solat itu rukun Islam. Wong mlebu Islam tapi gak eruh rukune Islam wi opo niku kuweb banget gitu. Gak gelem ngaji, gak mau mengkaji ajaran Islamnya itu nemen. Maka ini gak bisa. Tetapi kalau urusan nenek dalam aturan waris Islam mendapat 1/6. Nah, ini kalau nggak ngaji lama ya toh, menekuni ilmu mawaris, ini memang nggak tahu. Nah, ini lain lagi. Ini sekedar contoh gitu. Ada aturan-aturan pokok yang harus diketahui baik orang Islam yang awam ataupun yang ulama. Maka alasan tidak tahu nggak diterima. Tetapi ada aturan-aturan Islam umumnya orang tahu kalau sudah ngaji lama, kalau jadi ulama. Maka yang ini nanti orang-orang awam mendapatkan konsekuensi ketidaksengajaan ini. Karena dia sudah belajar, tapi memang secara umum kemampuan untuk menerima pelajaran yang sampai ke level ini itu butuh waktu proses, yaitu mencetak dirinya menjadi ulama. Lah dirinya ya sesuai takdirnya masing-masing. Karena ketidaksengajaan ini ada unsur ketidaksengajaan, maka hal-hal yang rumit seperti waris nenek itu dapat 1/6 baik nenek dari jalur bapak atau jalur ibu. Nah, ini nanti tidak menjadikan kekeliruannya itu nanti menjadikan dirinya berdosa apabila memang tidak ada unsur kesengajaan. Karena pengetahuan itu akan diketahui bagi orang setelah mengalami proses yang tidak sebentar. Tapi kalau seperti sholat, orang masuk Islam, apa yang saya pelajari pertama? Ya setelah mempelajari rukun iman, ya mempelajari sholat. Kalau urusan zakat, kalau sudah punya 1 nisab. Kalau puasa Ramadan, kalau pas waktu puasa Ramadan. Kalau enggak harus belajar saat itu juga. Kalau haji, kalau memang sudah mampu nanti belajar haji. Yang jelas tiap hari sholat. Dan orang yang masuk Islam dalam keadaan apapun bisa sholat, selama akalnya waras. Ada orang sakit bisa sholat, orang anggota tubuhnya enggak lengkap bisa sholat. Maka sholat ini enggak bisa ditawar, harus dipelajari awal. Sholat yang minimal dikatakan bisa sah. Adapun nanti sholat yang ilmunya sampai memasukkan tasawufnya sholat, sampai memasukkan pelajaran begini-begini yang di atasnya fikih, nah itu setelah proses untuk jadi ulama itu.
Tetapi orang awam minimal fikih, sholat bisa dikatakan sah itu harus tahu. Maka kalau urusan sholat kok sampai nggak tahu, itu tidak dimaafkan. Tetapi kalau urusan pelajaran peningkatan kualitas sholat, sehingga sholat itu dalam tasawuf itu begini-begini disertai perasaan hati begini-begini, nah itu orang awam andaikan belum tahu itu dimaafkan. Seperti itu. Saya tertariknya begini. Jadi sesungguhnya pengetahuan itu sebut saja dua bagian. Iya. Bagian yang pertama bagian dasar yang harus diketahui semua orang, mau awam mau enggak, dan lanjutan. Lanjutan itu untuk ulama. Permasalahannya kita membedakan perkara itu dasar, lanjutan itu yang nggak bisa. Contohnya begini, saya menikahi wanita kakak beradik dua orang. Kan orang awam nggak tahu. Punya anak. Tahu, oh itu haram. Nah, itu gimana? Kan ketidaktahuan orang yang karena kita bahasa itu seperti apa tingkatnya? Makanya dalam kalau kita ngaji taklim muta'alim itu ada istilahnya, kalau dalam hukum Islam kita akan disampaikan dalam Islam itu ada aktivitas yang hukumnya fardu, kemudian ada aktivitas yang hukumnya sunnah, ada aktivitas yang hukumnya mubah, ada aktivitas yang hukumnya makruh, ada aktivitas yang hukumnya haram. Maka semua yang fardu yang saat itu akan kita kerjakan, maka itu yang pokok. Sunnah itu anggap tambahan. Yang akan kita kerjakan itu semua pokok, harus kita ketahui. Contoh, mau sholat harus belajar minimal rukun-rukun sholat. Andaikan yang sunnah belum hafal, oke, tidak masalah, tidak masalah. Tapi yang belajar pertama kali yang urusan fardu itu tadi. Mau nikah itu juga harus belajar nikah yang fardu. Apa kewajiban suami, apa larangan bagi suami. Ini harus fardu, wajib itu. Orang mau haji juga harus belajar mana kewajiban haji, fardu-fardu haji. Urusan sunnah ya karena ini misal orang awam punya duit, semangat haji, maka minimalnya belajar fardu-fardu haji, wajib-wajib haji. Meskipun yang sunnah-sunnah itu ya doa, ya kalau masih bisa baca bahasa Arab oke lah baca. Tapi kalau Iqra aja belum lancar.